Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Ana Apriliana dalam seputar berita Serasi edisi Selasa 4 Februari 2025 untuk mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pemirsa, berita pertama yang akan kami sampaikan merupakan kasus pembunuhan yang terjadi di Subang. Dua wanita muda ditangkap karena diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pria disabilitas. Berikut adalah fakta-fakta sadis di balik kasus ini. Dalam konversi pers yang digelar di Mapolres Subang, AKBP Arik Indra Sentano menjelaskan bahwa motif di balik pembunuhan ini adalah cemburu. Arik mengatakan ada hubungan percintaan di antara mereka bertiga. Pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan hubungan sesama jenis di antara kedua pelaku. Insiden berdarah yang terjadi bermula ketika salah satu pelaku menjanjikan untuk bertemu dengan korban pada 20 Januari lalu. Namun pertemuan itu terjadi 1 pekan setelahnya. Kedua pelaku menjemput korban di rumahnya dan menuju sisi laut Pantimban dan berakhir menuju lokasi kejadian di Jalan Pertamina. Pada lokasi kejadian, ketiganya bercengkrama, namun situasi berubah menjadi cekcok dan perkelahian. Arik mengatakan pelaku A mengambil pisau di dalam jok motor, sementara pelaku inisial T mengambil pisau di pinggangnya. Pelaku A menusukkan pisau di sekitar leher korban, sedangkan pelaku inisial T menusuk di punggung korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Subang, Jawa Barat, Muhammad Miftah melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap seorang driver ojek online. Jasadnya ditemukan di kebun singkong. Pelaku tega menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam demi menguasai harta korban. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan Ilham Pratama Ilahi pada Jumat 24 Januari lalu. Pelaku yang ditangkap adalah Ari Rafli Ardiansyah 20 tahun dan seorang anak di bawah umur berinisial I 16 tahun. Keduanya berasal dari Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian bermula saat ketiganya berkumpul di Dago, Kota Bandung sebelum beranjak ke Lawih Gajah, Cimahi. Keduanya mengenai korban dengan menggunakan kapak dan celurit, memukul wajah, kepala, serta melukai bagian pinggang dan dada korban. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa motif pembunuhan untuk menguasai barang berharga milik korban. Ironisnya, kedua pelaku dan korban adalah teman. Polisi juga mengumpulkan barang bukti berupa kapak, celurit, handphone korban, pakaian, dan sepeda motor. Wakapolres Cimahi Kompol Andri Fran Ferdiawan menyatakan bahwa kejadian ini merupakan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian dengan kekerasan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Muhammad Miftah melaporkan. Berita cuaca datang dari Jakarta. Hujan deras yang turun sejak Selasa malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta. Hingga malam ini, 35 RT di berbagai kawasan masih tergenang air dengan ketinggian hingga 1 meter. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji melaporkan bahwa wilayah paling terdampak adalah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Di Jakarta Barat, kawasan Rawabuaya dan Kedoya masih terendam air. Sementara itu di Jakarta Timur, banjir melanda Kampung Pulau dan Cakung. Petugas BPBD, Damkar, dan PPSU terus berupaya melakukan penyedotan air dan membantu evakuasi warga yang terdampak. Sejumlah pengungsi telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Banjir ini disebabkan curah hujan tinggi serta kiriman air dari hulu, khususnya dari Kali Ciliwung dan Sungai Angke. Sejumlah pompa stasioner dijalankan untuk mempercepat surutnya air.
Hingga kini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memantau kondisi dan menghimbau warga untuk selalu waspada menghadapi potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan. Dari Jakarta, Muhammad Miftah melaporkan. Suasana meriah terlihat di Jakarta International Stadium saat Maroon 5 menggelar konser mereka. Ribuan penggemar memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan spektakuler dari band Amerika Serikat ini. Adam Levine, vokalis Maroon 5, membuka konser dengan lagu hits mereka, membuat penonton langsung terhanyut dalam suasana. Sepanjang pertunjukan mereka membawakan berbagai lagu populer yang mengundang singelong dari penonton. Salah satu momen menarik adalah saat Adam Levine melepas bajunya dan memamerkan tato-tatonya yang membuat penonton semakin histeris. Interaksi yang erat dengan penonton menjadi nilai tambah dalam konser ini. Konser ini juga dilengkapi dengan efek visual yang memukau, menambah kehebohan dan kejutan bagi para penggemar. Maroon 5 berhasil memberikan pengalaman tak terlupakan bagi penggemar di Indonesia. Setelah penantian panjang, konser ini menjadi obat rindu bagi para penggemar yang telah menunggu kehadiran Maroon 5 di Indonesia. Dengan penampilan energik dan penuh kejutan, Maroon 5 berhasil menghibur dan menyentuh hati para penggemarnya. Dari Jakarta, Muhammad Miftah melaporkan. Berita tersebut menutup perjumpaan kita pada seputar berita serasi. Saya Ana Apriliana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.